beberapa saat terus dia bilang yang depan, di belakang tuh nggak ada motor, kayak gitu. Di lantai 2-nya tuh kayak ada kursi-kursi yang buat orang jemaat duduk gitu. Nah emang itu tuh gerejanya tuh kayak bangunan Belanda gitu, jadi atasnya tuh kayu, bener-bener kayu gitu. Dan anak-anak toko tuh kayak ngeliatin aku hari itu beda gitu. Terus aku denger bunyi kayak gini persis kayak yang waktu aku denger di lemari es yang sama Mbak. Kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Bersama saya, Dea, akan berbagi cerita. Malam ini kita kedatangan satu saksi yang menjadi penghubung dari episode pertama sampai episode yang terakhir. Selamat malam Mas Mei. Selamat malam. Oke, dari episode pertama sampai episode terakhir Mas Mei ini disebut-sebut terus oleh narasumber yang lainnya. Sepertinya Mas Mei di sini punya peran besar dalam kisahnya yang ada di salah satu toko retail di Salatiga ya Mas Mei ya. Nah, ceritanya kalau dari sisi Mas Mei itu seperti apa Mas? Ceritanya kalau dari sisi saya, awal itu kita waktu itu awal-awal pandemi ya. Awal pandemi kejadiannya tahun 2020, baru berapa bulan yang lalu lah. Itu kira-kira bulan apa sih? April kayaknya ya. Ya, Karena benar. Mbak Dia di sini juga sebagai sebenarnya sebagai saksi juga ya. Ya, kita berdua mengalami kisahnya secara langsung. Jadi kisahnya kita ini enggak bohongan ya. Kisah kita betulan Ya terjadi. karena sebenarnya kita ini satu circle juga. Jadi banyak banget saksinya sebenarnya dari teman-teman kita juga satu circle. Jadi ceritanya ya beruntut, yang kemarin teman-teman yang lain sudah cerita, ini dari saya sendiri. Itu awal pandemi, biasa kegiatan kita ngumpul bareng atau apa, terus kan nggak boleh keluar dari apa, harus di lockdown ya istilahnya ya. Setiap kita tutup toko itu kita bisanya masak gitu, terus makan kayak gitu, makan bareng. Nah, habis makan terus ada ide nih, yuk kita mainan gitu. Mainan apa? Kita duduk melingkar aja, kita cerita horor gitu. Siapa tahu dari teman-teman yang lain ada cerita horor. Nah, waktu itu mutar bareng-bareng gitu, mungkin ada 6-7 orang sekali sesi gitu ya. Terus mutar, di situ ada lilin gitu. Terus nah, kita undi pakai botol waktu itu. Botol diputer set. Siapa sih yang pertama gitu, yang ketunjuk itu yang pertama. Terus cerita, kita juga cerita, teman-teman yang cerita. Nah, salah satu cerita yang menarik itu dari yang Yemi Ma. Yemi Ma itu cerita tentang kisahnya waktu dia SMA ya. Yang pertama itu waktu dia mau ke gereja. Oh iya. Oh iya, itu kan waktu di SMA tuh. Dia ke gereja, terus dia kunjungan sama teman-temannya itu, terus dia lihat kayak penampakan kayak gitu. Saya tuh sebenarnya saya bukan ahli ahli supranatural atau apa, saya bukan gitu. Saya biasa aja. Tapi mungkin waktu kasus itu ada seperti apa sih? Seperti gambaran gitu tuh. Nah, waktu Yemi cerita yang pertama SMA itu, terus dia jalan-jalan ketemu ada yang sosok perempuan itu. Nah, yang kedua terus dia cerita yang di Jogja ya. Iya, yang di Jogja. Yang di Jogja dia ada sosok itu juga yang lihat. Nah, dan cerita yang terakhir itu yang benar-benar mencekam sih. Pas itu juga mungkin waktu itu hujan ya. Iya, waktu itu hujan deras banget. Itu inget waktu itu hujan deras banget, kita melingkar. Suasana itu mendukung banget itu. Hujan gelap karena kita
matiin lampu dan kita cuma hidupin satu lilin. Di situ ketika Yemi cerita tentang masa kecilnya, terus saya tuh diem gitu, diem. Kok yang diceritain Yemi tuh datang kayak ada datang gitu loh. Nah sempat saya bilang gini, saya seperti dapat gambaran, saya bilang sama Yemi gini, Yem, rumahmu dulu seperti ini ya, kamar mandinya di sebelah sini. Saya gambarannya begini, ini rumah, terus ini di sini ada kamar mandi, di sini ada kamar mandi, nah di sini tuh ada pintu, pintunya tuh menghadap langsung ke jalan mungkin nggak begitu besar. Nah, pas itu Yemi cerita klep itu, saya kayak seperti mendapat gambaran kayak gitu. Nah gambarannya bahwa sebenarnya waktu klep itu si Yemi itu ada sudah diikuti gitu loh sama sosok itu. Jadi klep itu si sosok itu tuh sebenarnya sudah lihat dari jendela itu. Nah dan jendela itu selalu menjadi tempat di mana sosok itu tuh melihat Yemi. Ketika Yemi di rumah ataupun di dapur, di sekitar rumah, sosok itu tuh selalu ngeliatin di situ. Dan saya benar-benar tanya, Yem ini pintunya di sini ya, kamar mandinya di sini ya, ruang tamunya gini ya, ada meja ini ya, ada ini ya. Kayak ada gambaran tuh saya tanya sama Yemi, bener nggak Yem? Iya mas. Terus saya juga kaget gitu. Lanjut cerita, suasananya makin mencekam. Mungkin Mbak Dia waktu itu terasa di belakangnya Yemi ada. Ya, kalau setiap Yemi cerita itu aku kayak ngelihat Yemi kan cerita waktu itu yang ada cewek di sebelah kanannya itu. Terus yang ngeliatin Yemi, terus matanya itu kedip tapi kayak kebalik, jadi bulu mata yang atas tuh ada di bawah, terus kedipnya tuh kebalik gini. Nah waktu Yemi kan peragain waktu itu kan, Yemi peragain gini, terus dia kedip, terus aku lihat matanya Yemi tuh kebalik, jadi kedipnya itu dari bawah ke atas. Itu sih, tapi aku waktu itu belum lihat sosoknya Yemi waktu cerita-cerita itu. Memang waktu itu pas Yemi meragaan itu saya juga lihat, saya juga bilang, mukamu berubah ya, itu kayak sosok yang tak lihat. Aku bilang gitu. Terus aku dia cukup lama itu, teman-teman juga dia. Saya melihat gambaran gitu bahwa sosok itu adalah ibu-ibu. Mungkin nanti kru bisa bantu gambarin sosoknya seperti apa mungkin. Maksudnya secara reretan aja mungkin. Nah itu cewek, rambutnya segada panjang gitu, sedikit agak beruban, rambutnya bukan yang kembang gitu, tapi agak berantakan gitu, tapi agak lepek, cuman agak berantakan. Terus warna kulitnya biasa, cuman kayak orang normal biasa, cuman dia sedikit agak pucat gitu. Nah saya melihat gambaran di situ bahwa dia punya seorang anak. Saya bilang sama Yemi, anaknya nggak mirip sama kamu, cuman aku nggak tahu kenapa ibu ini suka sama kamu. Sebenarnya malah ibu ini berbuat jelek sama anak. Saya mendapat gambaran itu di hutan, seperti di hutan kayak gitu. Itu siang ke sorean hari gitu. Ada salah satu gubuk gitu. Ada gubuk dari kayu. Nah, saya melihat ada anak kecil, cantik, putih, rambutnya panjang,
mengkilap, rambutnya bagus banget. Kalau aku bilang kayak iklan sampo gitu loh. Bagus banget rambutnya. Nah, dia tuh jalan ke arah gubuk itu, terus kayak bingung gitu tuh loh. Terus dia tuh seperti dibuang di di hutan itu gitu. Dia kayak kebingungan. Cuman mukanya nggak sedih-sedih amat gitu. Dia bingung aja mukanya. Kayak berpikir bahwa aku di sini ngapain gitu, terus aku itu ada rumah, aku mau ke sana. Dia kayak cuman kayak gitu toh. Nah, di saat itu kita selesai sampai di situ malam itu. Malam itu selesai sampai situ, terus besoknya saya udah pulang. Gak tahu kenapa saya menemukan satu nama dari si ibu itu. Seperti dia menyebutkan satu nama, saya nggak akan sebutkan di sini karena ketika waktu itu kita sebutkan, masalah menjadi semakin Makin kacau semakin ya. kacau, kondisi semakin kacau. Siang-siang saya ke toko. Saya bilang sama teman-teman, aku tahu namanya. Siapa mas? Ini. Terus Yemi, aku kok merinding ya. Aku tanya sama Yemi, Yem, kamu pernah dengar ini nggak cerita di Wonosobo atau apa? Aku bilang kayak gitu. Enggak mas, aku sampai bener-bener sejarahnya. Yem, rumahmu kan deket rel kereta api kan gitu. Saya sempat cari sejarahnya di situ. Apakah ada yang kecelakaan di situ? Apakah ada apa? Di situ ada hutan apa di Wonosobo? Saya searching, ternyata nggak ada. Dan bukan menuju ke si ibu itu. Oh iya, waktu itu aku lihat waktu waktu Mas Mei nyebut namanya ini, itu si Yemi tuh langsung yang kayak gini, dia langsung ini, terus kepalanya muter gini. Nah gitu, setelah itu mukanya langsung beda banget waktu itu. Yemi langsung jadi putet, terus dia tuh kayak orang ketakutan tapi matanya tuh kayak yang sayu gitu. Ya nggak, waktu itu Mas Mei lihat nggak? Iya. Nah itu ketika saya menyebutkan itu, suasananya menjadi gak enak gitu ya. Terus sampai berapa hari sih kayak gitu terus. Nah puncaknya ketika perasaan di anak-anak toko nggak menentu gitu, kayak emosi, terus sering ada gangguan ya. Mungkin Yemi sudah menyebutkan yang ada suara gini-gini ya, tapi itu nggak begitu parah. Yang parah tuh ketika kayak tembok di giniin gitu. Itu wah, ini kok jadi kayak gini gitu. Pas malam kayak hari Sabtu itu puncak yang terakhir. Hari Sabtu kondisi toko ramai. Saya datang sore hari, terus saya keluar sama teman, terus saya ngobrol sama teman, terus saya balik lagi. Teman-teman di toko cerita, mas ini tadi si Yemi sama si Mbak Dia juga cerita, mas ini tadi suasananya mencekam gitu. Suasananya mencekam, aku dengar suara yang geretan itu pas kamu pergi gitu. Terus saya masuk toko, ternyata ke toko rame gitu. Banyak pelanggan gitu, ada di deretan etalase itu full. Terus di tempat kopi juga banyak yang pesen kopi, di sofa juga waduh yang banyak. Terus saya lihat Dewi waktu itu. Dewi kok mukanya kayak males gitu loh. Ini kenapa anak gitu. Terus dia bikinin gitu. Habis itu ya udahlah, aku keluar ngobrol. Dewi waktu itu sebelum saya keluar, saya tahu Dewi itu waktu itu bikinin minuman buat pelanggan. Terus saya keluar ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, tamu-tamu yang lain. Terus tiba-tiba di situ ada Wira. Kalau lagi asik-asik ngobrol, terus ada telepon gitu dari Ives gitu. Loh, batinku, Ives itu di dalam toko kok ngapain sih telepon? Mas, Dewi kesurupan gitu. Wah,
langsung kita lari masuk ke toko, ternyata dia tuh di kamar mandi, terus udah gitu-gitu Iya, loh. Nah, waktu itu ada si Mei ya, si Mei tuh udah pegangin sininya dia gitu terus Ives udah, saya lupa Ives bilang apa, pokoknya dia tuh panik gitu loh, dia panik terus anak itu kenapa gitu. Terus kita udah, terus dia sempat sadar sebentar, dia duduk di sofa deket pintu dapur ya, terus eh kayaknya Mbak Dea ya apa Cik Mei itu ambilin air putih ya, Iya, waktu itu aku ngambilin air putih air ke putih Dewi. 1 botol 600 ml itu ngambilin kasih ke Dewi, terus diminum langsung habis gitu, satu teguhan itu langsung habis, glek, 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 langsung habis. Terus diambilin yang botol kedua setengah habis. Terus habis itu oh ya sebentar aku balik ke bar kopi, eh, karena pelanggan tadi pesen aku bikinin dulu, terus dikasih ke pelanggan dah. Terus aku Tera tuh sempat berbisik gini, "Eh, Mas aku pusing, aku boleh keluar nggak?" "Nggak boleh, kamu harus di sini dulu, kamu nemenin pelanggan dan kamu harus nemenin Yemi karena waktu itu Yemi udah aneh banget gitu." Eh, Yemi tuh mungkin eh, tadi saya dengar ceritanya Yemi tuh skip gitu ya, memang Yemi tuh aneh banget, jadi dia diem terus beberapa kali saya lihat Yemi tuh diem, terus ngalamun sambil nyanyi pelan-pelan, aku nggak tahu lagunya apa, cuma nyanyi gitu loh. Yem Tera tuh udah, mas aku pusing banget, aku pusing banget, aku pusing. Ya kamu sabar dulu, tak bikinin teh, tak bikinin teh. Tapi sebelum aku bikinin teh Tera, aku bikinin teh Dewi dulu. Tak bikinin teh panas banget itu. Karena kita pakai mesin espresso, kita tak floating tuh seret gitu. Itu sekitar 90 derajatan. Terus saya kasih ke Dewi. Terus Dewi tuh masih bingung gitu ya, kayak bingung gitu ya. Terus dia tuh liatin Yemi sambil mendelik gitu. Mukanya marah Apa, ya. melotot, Melotot. melotot gitu loh. Terus Yemi tuh sambil liatin Dewi sambil Ya kayak kayak perang perang eh, mata gitu. terus pas Dewi kayak gitu lampu mati jebret, karena di toko itu instalasi lampu kan ada dua, untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Lampu sebelah kiri di eh, lampu di etalase itu mati, terus saya langsung bilang, Wira tolong ini lampunya mati, aku nggak bisa bikin teh gitu. Gelap gitu. Terus Wira coba, terus saya mas tak hidupin gitu, dihidupin nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa. Besok kita panggil teknisi listrik, cuman lebih lampu yang sebelah tuh, yang sebelah kiri tuh mati gitu, sederet gitu. Dan itu bertepatan ketika Dewi tuh ngumpat gitu, dia bilang bajingan gue yang tak pateni dia bang. Terus lampu langsung tetep gitu, dan itu pelanggan juga kaget semua di sini. Setelah itu udah Dewi tak bikinin teh, tehnya tuh panas, langsung diminum sama Dewi. Dan saat itu Dewi sadar, habis itu dia keluar, kita tonton keluar, saya ada Ives juga, Dewi sama Dea sama Cik Mei, kita keluar. Terus Dewi duduk, dia ngomong, bajingan aku benci banget karo dia, tak paten ini masih belum sadar nih. Terus udah terus habis itu dia sadar gitu. Terus akhirnya dia diem gitu, kamu kenapa? Boh mas aku nggak tahu mas, ya udah kamu di sini aja, udah ditemenin sama. Nah, terus aku masuk lagi karena tadi janji bikinin teh buat Tera. Terus akhirnya Tera juga tak kasih teh. Itu sebenarnya teh biasa, bukan nggak ada teh yang didoain atau apa, nggak ada, kasih teh ya. Terus aku bilang sama Tera begini, Ter, ini kita tutup toko jam 11, mungkin nanti bisa ngomong sama pelanggan untuk biar pulang lebih awal. Akhirnya Tera ngomong sama pelanggan, akhirnya pelanggan keluar. Terus yang di luar, ayo masuk semua, kita makan dulu.
aku berbisik sama Mbak Dia ya, sama Vera juga bahwa malam hari ini harus kita selesaikan masalah ini karena berbuntut panjang kan. Tapi saya juga ngerasain masalahnya hari sebelum itu, hari Jumat itu kita berdua nganterin Yemi pulang ya. Iya. Kita berdua nganterin Yemi pulang. Perasaannya udah nggak enak. Itu nganterin Yemi pulang, terus nganterin dia pulang, dia masuk rumah, aku balik. Karena di depan perumahannya Mbak Dia ini kebun gitu gelap gitu, terus saya lihat naik mobil itu saya lihat kaca ya. Saya lihat kaca. Ada mata dua merah gitu. Wah ini jahat. Jadi dan saat Sabtu itu ketika kejadian seperti itu saya memutuskan bahwa ini harus selesai. Lagi ada cerita yang waktu setelah nganterin Yemi itu aku pulang, Yemi WA, Mas ini kok di kosan bau anjir gitu ya. Terus aku bilang ini digedok-gedok dari lemariku ada yang suara gerik-gerik ini geret nggak apa-apa yang biarin aja. Aku di sini juga mencium bau. Sebenarnya bukan bau anyir sih, tapi kalau menurutku itu kayak bau pipis tikus gitu loh baunya. Baunya pesing tikus terus campur. Ini aku bilang sama Yemi di WhatsApp itu, ini nggak bener. Kayaknya memang harus diusir, cuman saya nggak tahu kapan. Tapi besokan harinya akhirnya setelah kejadian itu semua kita memutuskan untuk ya udahlah kita selesaiin. Ya aku ngomong sama Yemi ketika habis kejadian itu, Yem kita selesaikan malam ini. Terus Yemi sempat kaget, enggak Mas aku nggak mau. Dia bilang kayak gitu, enggak harus malam ini. Enggak Mas aku nggak mau. Enggak Yem, pokoknya malam ini. Saya terus ngomong sama teman-teman, pulang ya, aku mau di sini aku ngomong sama Tera waktu itu, Ter, aku butuh 2 teman yang berenergi positif istilahnya untuk mendampingin aja gitu. Nah ya, oh iya Mas, sebenarnya Wira yang tak suruh nemenin, cuman waktu itu Wira libur sebenarnya malah gimana kayaknya waktu itu Tera bilang Pali aja gimana Mas gitu. Tak lihat yakin nggak yakin gitu. Wira harus pulang. Ya udahlah nggak apa-apa lah Pali. Terus kita akhirnya aku punya temen Tera sama Pali. Sebelum itu karena kejadian lampu mati itu mungkin lampunya mau diganti gitu kan karena tinggi kan. Aku sama Wira pulang ya Wira gitu. Wira yuk kita gonjangan, yuk kita ambil apa sih? Senggak lampu. Tongkat buat ini lampu ke rumah. Ya udah yuk ke rumahnya Wira. Rumahnya Wira tuh kebun-kebun gitu. Waktu yang rumahnya Wira itu jalannya tuh nanjak terus kebun-kebun gelap-gelap. Entah kenapa aku punya ide. Wah, pelepasan ini kayaknya aku butuh temen lagi selain manusia gitu. Terus karena rumahnya itu sebenarnya di Salatiga daerah situ tuh juga terkenal angker. Terus saya lihat di kanan, terus saya cuman batin dalam hati, kamu ikut ya, rumahnya Wira itu di daerah Tetep itu daerah Tegarejo. Di salah satu tanjakan Tegarejo waktu itu ada 2 jalan untuk menuju ke rumah Wira. Yang satu lewat kayak hutan-hutan gitu belok kiri, yang satu lewat jalan biasa, cuman itu juga hutan, cuman itu jalannya besar.
Di situ cuma ada beberapa warung. Salah satu tanjakan itu ada satu sosok gitu yang mungkin saya pikir itu baik dan kuat gitu. Ada satu sosok kakek-kakek kecil, ya unik juga gitu karena bentuknya kayak guci gitu, kayak kecil gitu, cuman kepalanya agak sama ada satu sosok besar gitu. Ya udah, kamu ikut gitu. Di dalam perjalanan tuh badannya berat gitu, badanku berat, diem aja. Biasanya aku ngobrol sama Wira, apa yang dibahas itu, aku diem aja. Terus Wira tuh juga diem. Terus ya pas sampai toko lagi, kosannya langsung beda gitu. Loh, maksudnya kenapa tuh kok diem aja? Maksudnya nggak apa-apa. Terus nah tibalah pada saat pelepasan itu. Mungkin kemarin Vera cerita bahwa di toko itu ada banyak banget ya, itu memang banyak banget yang diajak gitu. Sebenarnya bukan untuk bantuin atau apa, tapi hanya untuk menemani aja sih. Mereka berdiri di sekitar situ, ada yang di atas AC, ada yang di bawah, ada yang agak besar, cuma hanya kelihatan matanya. Terus di belakang malam itu gitu, saya, Yemi, Vera, Alih, kita matiin semua lampu, dan di toko itu ada CCTV. Dia bisa ngakses CCTV ya. Kalau mau lihat nanti teman-teman lihat dari CCTV waktu itu ada Cik Mei, terus suaminya Cik Mei waktu itu, terus ada Dewi, ada Dia, sama Dio adiknya dia. Itu di rumahnya dia live streaming lewat CCTV. Sebenarnya waktu itu rekamannya ada, cuman pada bulan 2 bulan sesudahnya CCTV itu harddisknya rusak, dan file itu terhapus. Itu teman-teman yang menyaksikan semua live-nya seperti apa. Itu saya duduk di sini, terus ini Lili dan Yemi itu di sini. Kita lihat banget di sini tuh pintu, terus di sini ada Vera, di sini ada. Memang keadaan itu gelap banget karena itu gerbang rolling door itu tutup semua, pintu yang di dalam juga ditutup semua, itu gelap banget. Cuman terangnya ini 3 waktu itu. Terus saya mati, kanan kiri saya mati, yang di tengah saya bilang sama Yemi, ayo Yemi coba memfokuskan diri gitu. Kita saling berhadapan-hadapan. Saya bilang sama Yemi, tolong jangan berpikir apa-apa. Perjuangan yang pertama, Yemi kaget karena tangannya disentuh, tangan gitu, tangannya kan dibuka begini, tangannya itu disentuh sama kayak kuku gitu. Yemi kaget terus. Terus gak apa yang kita harus coba. Kedua, Yemi itu suaranya berjauh-jauh berhasil tuh. Suaranya Yemi itu anak kecil gitu. Dia sampai ketawa kecil gitu. Saya juga sempat kaget tuh. Terus dia bilang, aku gak mau ninggalin anak ini. Aku sayang. Terus itu udah akhirnya itu bisa lepas. Cuman saya melihat sosok ibu itu di bawah AC, dia kayak terbang gitu loh, bawah AC gitu. Cuman raut mukanya agak sedih-sedih gimana gitu. Cuman ya apapun yang mengganggu
hal-hal buruk setidaknya harus pergi. Saya belum hanya berpikir seperti itu. Cuman sosok yang saya bawa waktu itu masih ada banyak. Setelah Yemi selesai, ya itu kurang lebih 1 jam capek rasanya. Terus saya bilang sama Tera, ter, lampu, Vale, lampu. Lampu flash dulu aja. Yemi itu masih mungkin capek atau gimana dia. Mukanya tuh berkaca-kaca matanya gitu. Kemudian dia nangis waktu itu. Dia nangis, mukanya berkaca merah gitu. Terus udah ada lampu flash dulu aja. Terus ini Yemi di sini, saya di depannya Yemi, di sini ada Tera, di sini ada Vale. Terus Vale itu mukanya lemes juga gitu. Nah, Tera tuh megang Vale. Tera tuh ngode sama saya. Mas, Vale mas. Kenapa? Dia nunduk. Mas, Vale mas. Terus ternyata Vale tuh tiba-tiba nangis gitu. Habis itu, nah di situ mulai Vale tuh kerasukan. Ternyata malah setelah Yemi kok Vale gitu, wah ini udah jam 1 malam gitu. Kita udah capek kok malah yang kesurupan gitu. Nah itu teman-teman yang lain juga nyaksiin tuh live-nya Vale kerasukan. Terus yang pertama tuh nantang. Dia bilang suara itu besar gitu. Terus dia bilang, aku penguasa. Ya, waktu itu saya memang lihat sosoknya itu yang besar, yang memang kelihatan cuma matanya yang tinggi besar itu ya itu gitu. Ternyata memang malah berbalik gitu. Istilahnya yang saya bawa untuk bantu atau untuk nemenin kok malah dia sebenarnya malah kok berbalik bikin keributan gitu. Dia nantang berantem gitu. Itu waktu itu terorisasinya sama Yemi nantang balik gitu. Dia berantem. Ayo Mei, gelut ke arahku. Saya pegang lehernya gini, ditukuk gini terus. Ayo berantem. Kamu memang bisa berdiri ya? Terus dia cuma wow gitu, terus Tera sampai ketendang, sampai keguling gitu. Tapi ayo berdiri, aku bilang gitu. Dia nggak bisa berdiri. Terus dia masih marah terus. Kamu nggak mungkin bisa ngalahin aku gitu. Terus aku bilang, tak panggilin ibumu. Terus tiba-tiba badan Vale lemas gitu. Terus dia nangis. Gitu. Terus sosok itu datang. Dia nangis dan akhirnya berpindah jadi sosok kakeknya Vale. Kakeknya Vale. Terus banyak banget cerita itu. Saya memang saya sama Tera itu udah capek. Gimana nih mas? Gak apa-apa Tera, kita tungguin Vale ngomong. Ditungguin tuh capek gitu. Kita tungguin itu bahannya Vale tuh ngomong banyak banget ceritanya. Ya, setelah itu akhirnya kita tunggu aja, biarin banyak kangen-kangenan sama Vale, gak apa-apa. Dan itu tunjukkan jam dan itu ending dari cerita itu. Mungkin waktu itu juga Mbak Dia ngerasain sebenarnya waktu karena kita satu circle tadi saya bilang, rasain pas kejadian Yemi itu kan banyak juga yang sempat katanya itu mimpi ya. Iya, jadi sebelum di mimpi itu jadi kan kita duduk melingkar tuh 3 kali ya Mas Mia. Kita duduk melingkar 3 kali. Yang pertama cuma lihat mukanya Yemi berubah. Yang kedua tuh kayak nggak ada apa-apa. Terus yang waktu ketiga itu Yeminya nggak ikut. Waktu itu Yemi libur, kita duduk melingkar. Terus Mas Mei itu dapat giliran Mas Mei nyeritain ceritanya Yemi. Nah, terus di situ
Mas Mei itu dapat kayak gambaran gitu loh. Terus Mas Mei nyeritain anaknya dari yang ikut Yemi. Nah waktu itu aku duduk di situ ada beberapa ya, ada Cime, ada Mas Nando, ada Ferdi waktu itu. Aku duduk di sebelahnya Ferdi, di sebelahnya lagi ada Mas Nando. Waktu Mas Mei cerita anaknya, itu kayak di belakangku tuh kayak ada yang mau masuk, tapi kayak ragu-ragu gitu. Iya ya, mukanya sempat berubah waktu itu Tera sudah. Kamu sudah berubah. Kayak mau masuk nggak jadi. Waktu itu yang tak rasain tuh aku kayak duduk kayak orang vertigo. Jadi kayak muter terus kayak hilang kayak orang mau pingsan gitu loh. Cuman kayak aku nggak kayak gitu aja. Nah terus waktu itu setelah selesai itu Mas Nando bilang, loh Mbak mukamu kok jadi matanya jadi kayak gini katanya, matanya naik kayak gini. Terus kayak katanya rambut kan dulu pendek segini, terus rambutnya tuh kayak kelihatan panjang, terus muka aku jadi kelihatan putih kayak lebih oriental gitu waktu itu. Nah pulang dari kejadian itu si Dewi sama Cime waktu itu tidur sama aku kan, tidur di rumah. Nah terus kita tidur bertiga tuh, mereka udah tidur waktu itu jam 5 pagi. Aku kayak mau tidur tapi nggak bisa tidur, terus kayak coba merem. Nah waktu percobaan merem pertama itu ada cewek rambutnya kayak rambut habis disasak sekitar segini lah, ini matanya hitam, kayak mukanya kayak lancip tua tapi kayak nggak tua banget gitu ya, kayak gitu. Bibirnya hitam, terus kulitnya itu putih tapi cenderung ke abu-abu gitu, kayak kena debu, kayak kena abu gitu. Terus kukunya tuh panjang, yang kayak mana ya, segini mungkin, kukunya panjang, kukunya warna hitam. Nah waktu aku mau merem tuh kayak aku punya bayangan itu kukunya itu kayak nepuk-nepuk di sini, di jidatku waktu itu, kayak digini-giniin. Terus aku bangun, kayak kok aku tiba-tiba kok ngelihat kayak gitu, maksudnya aku nggak pernah ngelihat yang bentuknya kayak gitu, baru kali itu kok tiba-tiba kebayang-bayang kayak gitu. Percobaan tidur kedua juga gitu, diginiin. Terus aku bangun lagi, terus kayak udah capek, percobaan tidur ketiga itu diginiin lagi. Terus aku dalam hati bilang terserah, aku mau tidur, aku bilang gitu waktu itu. Nah ternyata besoknya itu kan Dewi shift, ya kan, Dewi shift. Terus waktu itu aku lagi disuruh sama Mas Mei waktu itu kan ke Indomaret, ke Superindo waktu itu ya, disuruh belanja. Terus udah pulangnya ke toko waktu itu. Nah pas ke toko aku lihat Mas Tera sama Cik Mei di luar. Loh kok kalian di luar gitu, katanya Yemi serem, mereka bilang kayak gitu. Waktu itu Mas Mei lagi pergi sama suaminya Cik Mei. Yemi serem, loh kenapa gitu kan, apa sih waktu itu Yemi cewek di dalam toko sendiri kan. Ya udah aku masuk aja, aku tak temenin Yemi. Itu beneran, aku masuk toko, Yemi itu kan orangnya atraktif kan, kayak kalau masuk Mbak Dia gitu. Itu tuh enggak, Yemi, aku masuk toko, Yemi tuh ngeliatinnya tuh yang kayak gini, kayak kok Yemi kayak gitu. Terus kayak udah merinding gitu masuk ke toko. Terus kok sendirian ya, itu pada di luar, Yeminya bilang gitu. Oh terus aku diem, kamu bau anyir nggak ya? Tapi waktu itu beneran baunya anyir, kayak bau darah kayak gitu. Terus anyir nggak ya? Iya. Enggak ya mbak, Yeminya bilang gitu. Terus Mbak Dia, aku mau cerita, Yemi gitu kan. Terus datengin aku, dia waktu itu kayak celana pendek. Mbak, kok di pahaku ada bekas kayak cakaran ya? Itu emang bener ada cakaran tuh, kayak 2 tangan gini loh, kayak 2 tangan ada bekas cakaran. Terus waktu tak lihat di kulkas itu ada suara tuh kayak gini. Nah terus aku kayak berdua tuh sama-sama kaget, Yem. Terus aku kan gitu kan, terus ini Mbak Dia dari mana? Dari Superindo. Keluar yuk Yem, aku gitu. Itu aku keluar, aku udah keluar lari karena takut kan. Terus Yeminya tuh masih di dalam, kayak nggak tahu mikir apa. Terus Yemi baru keluar, tapi Yemi keluar cuma sebentar sih waktu itu. Terus dia masuk lagi. Nah terus setelah itu ke Dewi, waktu itu ada yang mau beli, pelanggan mau beli ya kalau nggak salah.
aku waktu itu kan di luar, terus aku cerita-cerita sama Cime karena aku juga takut sih lihat ini kan. Terus tiba-tiba Ives telepon, terus Dewi kesurupan. Terus nah waktu Dewi kesurupan itu aku megangin tangannya Dewi waktu itu, tapi Dewi tuh kayak mukanya tuh orang marah gitu loh. Bajingan kowe Yem, asu kowe tak pateni. Nah setelah Dewi ngomong kowe tak pateni itu lampunya mati semua waktu itu. Memang itu sih yang tak rasain. Nah sampai sekarang pun tadi Yemi kan cerita tuh, Yemi katanya masih ngerasa diganggu. Nah dan sosoknya itu berbeda. Nah memang waktu itu kejadian waktu di toko kita makan bareng kan, setelah pelepasan udah berapa bulan gitu kita udah nggak ngebahas, kita makan bareng. Yemi tuh biasa kalau duduk pasti di sebelahku, terus aku waktu itu duduk ngebelakangin Yemi lagi makan. Terus Yemi tuh suka gini kayak di belakangku tuh ngeliatin aku gitu loh. Nah pas Yemi waktu itu Yemi lagi makan, aku lagi makan, terus kayak ekor mata kan kelihatan, itu ada yang ngelihat aku, ada yang nengok aku kayak biasanya Yemi nengok kayak gitu. Tapi waktu itu Yemi rambutnya pendek kan, terus rambutnya Yemi kan agak bergelombang gitu. Nah ini tuh rambutnya bener-bener yang lurus, hitam, mengkilat kayak iklan-iklan sampo. Nah dia ngeliatin aku gitu. Terus sempat kamu bilang sama aku ya, ini Mas Mei, ini masih, ya ini tuh masih ada. Iya aku bilang kayaknya comeback Mas Mei. Terus aku bilang gini, nggak apa-apa gitu. Bukan istilahnya, bukan si ibu itu gitu. Ini nggak ganggu banget kayak itu. Biar reda aja sih maksudnya, biar nenangin gitu. Tapi ternyata itu masih ada ya Mas Mei. Maksudnya aku yang nggak bisa ngelihat kalau pengen ngelihat gitu loh. Tapi itu sebenarnya memang masih ada. Ya sebenarnya setelah kejadian itu sebenarnya nggak ada kejadian yang menegangkan dan menakutkan seperti waktu itu. Cuman memang karena si ibu itu punya anak itu masih ada. Saya sendiri pribadi nggak ingin bahwa anak itu menjadi seperti itu. Tapi setelah berapa bulan, hampir setengah tahun lebih, istilahnya comeback gitu. Kejadian waktu itu sebelum malam pelepasan, di punggung saya itu ada, ketika Yemi ada di pahanya ada seperti luka cakaran, saya bilang kayak gini, habis ini aku kok. Ternyata malamnya bener di punggungku ada cakaran. Nanti saya liatin di HP saya kalau masih ada fotonya. Nah, cakaran itu kembali lagi sekitar bulan Desember atau Januari, Desember tahun lalu. Itu terjadi pada teman saya, ya teman itu kami juga, itu namanya Mas Icul. Di waktu itu Mas Icul bilang, Mas Mei, apa? Emangnya yang ikut JMI itu masih ganggu? Aku coba nenangin diri aja, enggak kok. Tapi gini Mas Mei, aku dicakar-cakar. Hah? Mosok? Iya. Nih, cakarnya kecil-kecil tapi nggak sebesar yang kecil-kecil gitu. Nah cakarannya yang kecil-kecil itu sama kayak yang di pahanya Yemi. Kalau yang punya Mas Mei kan kayak cakarannya gede gitu kan. Itu kecil-kecil sama kayak di pahanya Yemi. Di bahu sebelah kanan. Udah nggak apa-apa, jaga ganggu. Terus aku bilang gini, enggak apa-apa. Kamu kan juga punya bapak yang kejawen, pasti salah. Terus hari berikutnya seminggu kemudian, Mas Mei ini lagi Mas Mei, tapi ini lebih parah. Mosok kayak nah di punggung kiri, kaki kiri ya, itu cakarannya kecil-kecil tapi banyak gitu sampai merah itu, sempat foto. Aku bilang apa ya, mungkin betul, mungkin kamu lagi dekat sama Yemi, aku bilang. Tapi ya itu kejadian terakhir, dan
aku bilang sama itu, "Lah, ini tadi ada." Aku tuh habis mandi Mas Mei. Aku ngaca nggak ada apa-apa. Ini barusan aja. Gatel nggak? Ora Mas. Sakit nggak? Enggak. Ya. Aku juga waktu digores di punggung tuh nggak sakit dan nggak ngerasain apa-apa. Cuman kenapa ada luka? Oh ya udah berarti sama sih. Nah itu yang terakhirnya kali ketika kejadian gitu. Sebenarnya si anak itu masih ada sekitar kita, tapi saya berharap juga nggak ada kejadian yang sama seperti waktu itu. Nah waktu yang Icul digores-gores itu kan Mas Mei ngomong kan, oh kurang ajar, maksudnya kalau nggak salah bilang gitu, ini pasti habis ini aku yang kena Iya sasaran. ingat. Nah malamnya waktu itu Mas Mei habis mandi, terus beneran di pundaknya itu dicakar-cakar. Pertamanya Mas Mei nggak percaya, wah enggak ah, ya itu di pundakmu ada. Enggak Mas Mei bilang gitu, itu tak foto. Oh iya, terus ternyata Mas Mei beneran punya cakar-cakar, tapi cuman sehari itu langsung hilang ya. Nggak sehari berapa aja. Nah itulah anehnya. Tapi berarti memang dia masih ada di sini ya Mas Mei? Anak ibunya saya nggak tahu di mana. Cuman yang pasti tidak ada di sekitar. Mungkin ketika nanti ada kasus soal anaknya kita bisa ceritakan. Oke, tapi sekarang anaknya ada di sekitar sini apa enggak Mas Mei? Semoga tidak ya. Semoga tidak. Saya bukan ahli, saya bukan paranormal atau apa. Mungkin hanya apa sih? Saya bukan paranormal, intinya itu. Mungkin waktu kebetulan aja. Memang Mas Mei punya keunikan, bisa merasakan dan melihat mereka ya Mas Mei. Lihat Mbak dia. Oke, sepertinya Mas Mei punya banyak cerita yang lainnya Ya, saya tentang ada banyak. kisah-kisah mistis. Nanti di episode selanjutnya kita akan ulik Mas Mei untuk menceritakan kisah-kisah mistis yang dialami oleh Mas Mei. Sebelumnya terima kasih Mas Mei sudah berbagi dan sudah ngobrol dengan saya di sini. Sama-sama. Kalau teman-teman ingin melihat dan mendengarkan podcast horor, mistis, silakan teman-teman like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di sini kita berbagi cerita dan pengalaman, tetap waspada. Mereka ada di sekitar kita. Tetap di Unfocus.